Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Alhamdulillah kalian sehat semua hari ini. Semoga kita terus diberi kesehatan, keselamatan, umur yang berkah. Jangan lupa kita di masa pandemi seperti ini, kalian tetap sekolah dari rumah. Bapak Ibu guru mengajar dari rumah, bukan libur. Jadi tetap kita bersekolah, mengerjakan tugas kita masing-masing. Jangan lupa terus beribadah, sholatnya semakin tekun. Kenapa? Karena kita ada di rumah, sehingga enak sholat, kalian bisa tepat waktu. Duha kalian juga enak, bisa di rumah. Nah, itu adalah salah satu hikmah dari corona. Sekarang kita sampai pada bab terakhir, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Silahkan kalian lihat buku paketnya yang sudah tadi Bu Wiwi beritahukan. Apa yang akan kita pelajari di sistem persamaan linier dua variabel? Dulu waktu kita kelas 7 kalian sudah mendapat persamaan linier satu variabel. Nah, itu dasarnya untuk melanjutkan pada yang kelas 8 ini, yaitu persamaan linier dua variabel. Yang akan kita pelajari yang A, persamaan dan sistem persamaan persamaan linier dua variabel. Yang B, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang C, menyelesaikan masalah menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Sekarang kita pelajari yang A terlebih dahulu, yaitu persamaan dan sistem persamaan linier dua variabel. Yang nomor 1, konsep persamaan linier. Yang kedua, konsep sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama dulu, konsep persamaan linier. Bentuk persamaan linier dua variabel. Bentuk umum persamaan linier dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, ini kalau dulu kalian pada kelas 7 itu kan persamaan linier satu variabel. Contohnya 3X plus 5 sama dengan 6, atau 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, itu yang persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang persamaan linier dua variabel, namanya aja persamaan linier. Berarti kalau persamaan linier itu pangkat dari variabelnya harus pangkat 1. Dan karena dua variabel berarti harus ada dua variabel, yaitu X dan Y, di mana A dan B itu bilangan real. A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, X dan Y-nya adalah variabel, dan C adalah konstanta. Kemudian yang B. Yang B, penyelesaian persamaan linier dua variabel, di mana ada X1 Y1 merupakan penyelesaian persamaan linier dua variabel, yaitu AX plus Y sama dengan C. Jika A kali X1 ditambah B kali Y1 sama dengan C, nilainya benar. Lanjut. Konsep sistem persamaan linier dua variabel. Bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Namanya sistem itu berarti ada dua persamaan. Nah, itu namanya sistem, ada dua persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Keterangan A, B, D, dan E adalah koefisien,
X dan Y adalah variabel, C dan F adalah konstanta. Nah, seperti yang B, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Kalau X1, Y1 merupakan penyelesaian dari AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, maka AX1 plus BY1 sama dengan C dan DX1 plus EY1 F sama dengan F bernilai benar. Contoh soal. Nah, itu contohnya. Nah, yang A nomor 1, A plus 2X plus 5Y sama dengan A min 3 dengan penyelesaian min 4,3. Berarti ini X-nya min 4, Y-nya sama dengan 3. Kita masukkan aja. Lanjut. Sekarang menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3 cara. Ada yang metode grafik, ada yang metode eliminasi, dan ada yang metode substitusi. Nah, sekarang yang kita pelajari pertama yaitu metode grafik. Sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik dilakukan dengan menggambar dua grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Koordinat titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, kenapa menggambar atau kenapa garis lurus diberikan sebelum ini persamaan linier dua variabel? Kenapa? Karena memang dasarnya sistem persamaan linier dua variabel adalah garis lurus dulu. Nah, kita contohnya metode grafik ini harus menggambar dulu dua garis itu, kemudian berpotongan di mana, yaitulah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, metode eliminasi. Metode eliminasi ini dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Dan yang ketiga, metode substitusi. Metode substitusi ini dilakukan dengan cara berikut. Ambil satu variabel pada salah satu persamaan. Selanjutnya, nyatakan persamaan tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu akan diperoleh persamaan bentuk baru. Terus substitusikan persamaan itu, kemudian akan ditemukanlah penyelesaiannya. Nah, sekarang contohnya. Nah, contoh yang pertama menggunakan metode grafik. Tentukan penyelesaian SPLDV sebagai berikut, yaitu 2X plus 3Y min 10 dengan X plus 2Y sama dengan 2. Nah, caranya bagaimana? Gambar dulu garis 2X plus 3Y sama dengan min 10. Bagaimana cara menggambarnya? Kalian harus menggunakan kertas berpeta, atau kalau kalian punya HP, kalian punya laptop, kalian bisa download dulu aplikasi GeoGebra. Nah, kalau pada aplikasi GeoGebra itu lebih enak. Kamu bisa menggunakannya, kertas berpetanya sudah di laptop. Bisa kalian lihat YouTube bagaimana caranya aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang yang pakai kertas berpeta. Untuk menggambar sebuah garis, minimal kita membutuhkan 2 titik kemarin. Nah, titik apa saja? Terserah kamu titiknya, asalkan 2 titik. Misalnya 2X min 3Y sama dengan min 10. Nah, kalau kita buat itu X-nya sama dengan 1 misalnya. Kalau kita buat X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 10, 12. 12 bagi 3, 4. Berarti melalui titik 1,4. X-nya 1, Y-nya 4 di sini. Nah, titik di sini kita buat. Nah, kemudian dapatlah garisnya ini. Nah, ini adalah 2X min 3Y sama dengan min 10. Kita gambar lagi.
X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kalau X plus 2Y sama dengan 2 kita gambar. Nah, kita cari dulu titiknya, yaitu kalau kita ambil Y-nya 0, X-nya 2, berarti melalui titik 2,0. Ini titik 2,0. Kalau kita ambil misalnya X-nya yang 0, ternyata Y-nya 1. Inilah garis X plus 2Y sama dengan 2. Kemudian dari dua garis itu ternyata ada ini titik potongnya di sini. Nah, titik potongnya yang saya kasih merah sama Bu Wiwi. Nah, titik potongnya itu adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu titik X-nya min 2, Y-nya 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2. Nah, itu kalau kita cara grafik. Lanjut, sekarang kita pakai cara menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi seperti ini di buku juga sudah ada. Jadi 2X min 3Y sama dengan min 10, X plus 2Y sama dengan 2. Bagaimana? Eliminasi itu menghilangkan. Apa yang akan kita hilangkan terlebih dahulu? Terserah kamu. Kamu boleh menghilangkan X-nya, boleh menghilangkan Y-nya. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana? Koefisiennya ini harus sama. Nah, kalau misalnya X yang mau dihilangkan, koefisien X harus sama. Nah, biar koefisiennya X itu sama, maka inilah dikalikan di sini. Yang atas itu dikali 1, yang bawah kali 2. Cari KPK-nya biar sama. Sehingga kalau yang atas kali 1, 1 kali 2, 2X, 1 kali min 3Y tetap min 3Y, 1 kali min 10 tetap min 10. Nah, yang ini yang berubah, ini dikali ini. 2 dikali X jadi 2X. 2 kali 2Y jadi plus 4Y. 2 kali 2 jadi 4. Nah, setelah itu baru kita kurangi. 2X kurangi 2X, ini habis 0. Min 3Y dikurangi 4Y, hasilnya min 7Y. Min 10 kurangi 4, min 14, sehingga didapatlah Y sama dengan 2. Nah, tadi sudah menghilangkan X, sekarang kita menghilangkan Y. Karena menghilangkan Y, lihat koefisien Y. Koefisien Y itu min 3 dengan 2. Berarti yang atas itu saya kalikan dengan 2, yang bawah dikalikanlah dengan 3. Sehingga didapat 2 kali 2 ada 4X, 2 kali min 3Y ada min 6Y, 2 kali min 10 min 20. Yang bawah kali 3. 3 kali X 3X, 3 kali 2Y 6Y, 3 kali 2 6. Nah, sama sekarang ini Y-nya sudah sama, tapi tandanya berbeda. Min 6Y dengan plus 6Y. Nah, biar habis ya jangan kamu kurangi, tapi kamu tambah. Nah, sekarang 4X tambah 3X 7X, min 6Y tambah 6Y 0, min 20 tambah 6 min 14, sehingga X didapatlah min 2. Sehingga penyelesaiannya sama, yaitu min 2,2. Nah, sekarang kita menggunakan metode substitusi. Bagaimana menggunakan metode substitusi? Yang pertama, nyatakan variabel X dalam Y pada persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu X plus 2Y kan sama dengan 2. Nah, itu kita buat X sama dengan Y-nya pindah ke ruas, jadinya ini. Nah, X sama dengan 2Y pindah ruas menjadi min 2Y. Sehingga didapat persamaan X sama dengan 2 min 2Y.
Setelah itu lihat persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu 2x min 3y sama dengan min 10. Substitusi persamaan 3 ini ke dalam persamaan pertama, yaitu 2 buka kurung, X-nya diganti 2 min 2Y. Nah, tulis ya. Kan itu 2X 2X ini sudah loh. Yang ini loh. Nah, itu sing dianu Wiwi. Kan 2X, X-nya diganti apa? Diganti ini. Nah, yaitu 2 buka kurung 2 min 2Y min 3Y sama dengan 10. Dikalikan sudah 2 kali 2 4. 2 kali min 2Y min 4Y. Nah, karena ini sudah jadi persamaan linier, satu variabel ini sudah. Nah, sekarang yang sejenis min 4Y min 3Y jadinya min 7Y ini. Nah, sama dengan min 10. 4-nya pindah ruas ke sini jadi min 14. Sehingga Y-nya min 14 bagi min 7 sama dengan 2. Y ketemu sudah. Kita sudah dapat Y sama dengan 2. Substitusi ke persamaan yang tadi, yaitu X sama dengan 2 min 2Y. X sama dengan 2 min 2, Y-nya digantilah dengan 2. Sehingga didapat 2 min 4. 2 min 4 sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya min 2,2. Nah, kalian sudah dapat bagaimana mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama bisa dengan metode grafik. Kamu menggambar dua garis, titik potongnya di mana? Ya, titik potong itulah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut. Atau yang kedua dengan metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Caranya bagaimana? Menyamakan koefisien yang mau kita hilangkan. Dan yang ketiga dengan metode substitusi, yaitu variabel pertama dinyatakan ke variabel yang kedua, kemudian dimasukkanlah ke persamaan yang kedua. Jadi harus X sama dengan atau Y sama dengan, nanti substitusi ke situ. Nah, terserah pakai menggunakan cara yang mana untuk menyelesaikannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di rumah tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan yang sesering mungkin, jauhi kerumunan. Dengan pandemi ini hikmahnya adalah kalian banyak di rumah sehingga ibadah kalian juga semakin bertambah, sholatnya itu semakin tepat waktu. Kalau dulu kalian soalnya les ini, les itu, ini. Nah, sekarang enggak sudah. Sekarang kalian ada di rumah, otomatis sholatnya juga sudah enggak bolong-bolong, sholatnya juga tepat waktu. Dan jangan lupa berbakti pada orang tua, karena sekarang di rumah enak kalian sudah bisa membantu orang tua, bisa nyapu, untuk yang perempuan bisa masak, untuk yang laki-laki bisa bersih-bersih di rumah. Sehingga meskipun kita masa pandemi, tapi kita tetap selalu produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini